Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bertemu kembali dengan saya Cindy Prastika, peserta Latsar CPNS BPSDM Kementerian Perhubungan dari Angkatan 57 Kelompok 2 tahun 2022. Nah, kali ini saya akan menyampaikan terkait resume Agenda 4 yang berjudul Habituasi Aktualisasi. Definisi dari habituasi secara harfiah berarti proses pembiasaan pada atau dengan sesuatu penyesuaian supaya menjadi terbiasa atau terlatih melakukan sesuatu yang bersifat intrinsik pada lingkungan kerjanya. Selain itu, definisi dari habituasi adalah penciptaan situasi dan kondisi tertentu untuk membiasakan diri berperilaku sehingga terbentuk karakter diri melalui proses internalisasi dan dipersonifikasi melalui intervensi tertentu. Sedangkan aktualisasi adalah suatu proses untuk menjadikan pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki terkait substansi mata pelatihan yang telah dipelajari dapat menjadi aktual atau nyata atau terjadi atau sesungguhnya ada. Peserta menerjemahkan teori ke dalam praktik, mengubah konsep menjadi konstruk, menjadikan gagasan sebagai kegiatan atau realita dengan memperhatikan tuntutan pembelajaran yang telah dipelajari. Hal pertama yang harus ditunjukkan atau sebagai pintu gerbang pertama menuju keberhasilan menyusun rancangan aktualisasi adalah kemampuan mengidentifikasi dan menetapkan isu. Isu adalah adanya suatu fenomena atau kejadian yang dianggap penting atau dapat menarik perhatian orang banyak sehingga menjadi bahan yang layak untuk didiskusikan. Kemampuan menetapkan isu terdiri atas yang pertama, environmental scanning, yaitu peduli terhadap masalah dalam organisasi dan mampu memetakan hubungan kausalitas. Yang kedua, problem solving, yaitu mampu mengembangkan dan memilih alternatif dan mampu memetakan aktor terkait perannya masing-masing. Yang ketiga, analisis, yaitu mampu berpikir konseptual, mampu mengidentifikasi dampak dari sebuah pilihan kebijakan program. Alat bantu penetapan kriteria isu terdiri atas AKPL. A. Aktual, yaitu benar-benar terjadi dan sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat. K. Kehalayakan, yaitu isu yang menyangkut hajat hidup orang banyak. P. Problematik, yaitu isu yang memiliki dimensi masalah yang kompleks sehingga perlu dicarikan segera solusinya. K. Kelayakan, yaitu isu yang masuk akal dan realistis serta relevan untuk dimunculkan inisiatif pemecahan masalahnya. Alat bantu penetapan kriteria isu berikutnya adalah menggunakan USG. U untuk urgensi, yaitu seberapa mendesak suatu isu harus dibahas, dianalisis, dan ditindaklanjuti. S seriousness, yaitu seberapa serius suatu isu harus dibahas dikaitkan dengan akibat yang akan ditimbulkan. G. Growth, yaitu seberapa besar kemungkinan memburunya isu tersebut jika tidak ditangani segera. Setiap isu dinilai dengan memberikan skor 1-5, dengan 1 sangat tidak urgent dan 5 sangat urgent. Merumuskan isu dengan pernyataan mengenai suatu isu yang ditulis secara singkat dan jelas, memuat fokus dan memuat lokus. Langkah berikutnya yaitu mengidentifikasi akar permasalahan berdasarkan sumber utama isu, aktor yang terlibat, dan peran dari setiap aktor, kemudian dideskripsikan keterkaitannya dengan pelatihan yang relevan berdasarkan konteks isu. Langkah berikutnya dengan membuat formulir alat bantu rancangan aktualisasi, dan selanjutnya adalah mengusulkan gagasan kreatif pemecahan isu, yaitu berupa kegiatan. Konsepsi kegiatan. 1. Pemecahan isu dapat dilakukan dalam beberapa kegiatan yang saling mempengaruhi. 2. Diuraikan dalam tahapan kegiatan yang terukur untuk menghasilkan output kegiatan. 3. Mengaktualisasikan nilai-nilai dasar PNS. 4. Sumber kegiatan bersumber dari SKP, penugasan pimpinan, atau inisiatif dengan persetujuan mentor atau kombinasi dari ketiga sumber kegiatan tersebut. Tahapan pembelajaran aktualisasi, yang pertama merancang aktualisasi, kemudian mempresentasikan rancangan aktualisasi, selanjutnya melakukan aktualisasi, melaporkan aktualisasi, dan mempresentasikan laporan aktualisasi. Tahapan merancang aktualisasi, yang pertama mengidentifikasi, menyusun, dan menetapkan isu yang terjadi dan harus segera dipecahkan, kemudian mengajukan gagasan pemecahan isu dengan menyusunnya dalam daftar rencana, tahapan, dan output kegiatan. Yang ketiga, mendeskripsikan keterkaitan antara isu dan kegiatan yang diusulkan. Yang keempat, mendeskripsikan rencana pelaksanaan kegiatan dan kontribusi hasil kegiatan, dan mendeskripsikan prediksi hasil kegiatan. mempresentasikan rancangan aktualisasi, yaitu argumentasi terhadap core isu yang dipilih bersifat aktual, kemudian jumlah usulan-usulan inisiatif,
keberlangsungan inisiatif, kontribusi hasil kegiatan atau pemecahan isu terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi, kemudian kontribusi hasil kegiatan atau pemecahan isu, kemudian komitmen menyelesaikan seluruh kegiatan dalam rangka pemecahan isu. Tahapan melakukan aktualisasi yaitu dengan melakukan pendalaman terhadap core isu yang dipilih, melakukan penerapan terhadap usulan-usulan inisiatif, dan melakukan analisis terhadap dampak hasil inisiatif. Untuk tahap melaporkan aktualisasi, penting diperhatikan bagi peserta CPNS golongan 3 untuk menambahkan substansi laporannya dengan mendeskripsikan analisis dampak jika nilai-nilai dasar PNS tidak diterapkan dalam pelaksanaan tugas jabatannya terkait dengan gagasan pemecahan isu yang diangkat. Tahap terakhir adalah mempresentasikan laporan aktualisasi, dan yang perlu diperhatikan yaitu konsistensi pelaksanaan kegiatan dan aspek kreatifnya dalam pelaksanaan kegiatan, tingkat kemanfaatan pelaksanaan kegiatan, pemikiran konseptual kaitan aktualisasi dalam penyelesaian isu, dan menyampaikan pemikiran konseptual terkait analisis dampak jika nilai-nilai dasar PNS tidak diaplikasikan dalam pelaksanaan tugas dan jabatannya. Nah, itu tadi terkait resume dari agenda 4. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.